Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela M. Alfa dengan NPM G1F016003. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan arsitektur sistem atau teknologi informasi menggunakan framework TOGAF, studi kasus, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Emily Alfa dengan NPM G1F016003. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan arsitektur sistem atau teknologi informasi menggunakan framework TOGAF di kasus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu. Latar belakangnya yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu masih belum menerapkan sistem dan teknologi informasi secara menyeluruh karena belum semua bidang memiliki sistem atau aplikasi yang dapat membantu dalam aktivitas bisnis di organisasi tersebut. Perencanaan sistem informasi yang pernah dilakukan hanya pada bidang perpustakaan saja. Dengan kata lain, dinas tersebut belum adanya suatu perencanaan arsitektur SI atau TI secara menyeluruh. Selain itu, perencanaan sistem informasi untuk bidang perpustakaan pun belum diimplementasikan sepenuhnya karena saat ini masih dalam tahap pengembangan. Di sini ada rumusan masalah. Dengan adanya latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka timbullah beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana suatu sistem terstruktur yang bisa membantu dalam kegiatan yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kota Bengkulu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, tujuan dan manfaatnya yang pertama, dapat terciptanya rancangan sistem yang dapat diterapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 2. Memecahkan permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ketiga, menghasilkan arsitektur bisnis yang berguna. Selanjutnya ada visi dan misinya. Visi, Bengkulu gemar membaca dan tertib arsip 2021. Misi 1. Mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang gemar membaca. 2. Mewujudkan pemerintahan Provinsi Bengkulu yang tertib arsip. Nah, sini ada hasil. Yang pertama ada preliminary fase. Fase ini merupakan tahap persiapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi 5W. Yang what, why, when, where, dan how. Dalam perencanaan arsitektur SI atau TI dan menentukan perencanaan arsitektur SI dan TI. Yang ketiga, ada arsitektur SI-TI yang dikembangkan harus mendukung kesinambungan aktivitas atau proses bisnis dengan tujuan meminimalisir gangguan pada sistem yang dapat menghambat operasional atau aktivitas atau proses bisnis. 4. Arsitektur SI-TI yang dikembangkan haruslah aman agar tidak membahayakan keamanan kerahasiaan data serta teknologi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu. 2. Meminimalisir dampak dari bencana. Ketiga, mampu bertahan dari serangan malware, hack, dan sebagainya. Kelima, ada arsitektur SI-TI yang dirancang harus memudahkan dalam penambahan dan pengembangan di masa depan. Dengan tujuan memudahkan respon yang lebih cepat apabila ada perubahan atau mengikuti perubahan tren IT. Tujuan selanjutnya yaitu mengefisiensi biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur. Yang keenam ada aplikasi dengan data yang mudah diakses. Dan tujuan memudahkan dalam pemrosesan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kemampuan berbagai data dan sumber daya lain dalam pelayanan kepada pengguna, memudahkan dalam mengakses data secara bersamaan untuk mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan. Ketujuh, ada data harus konsisten di semua bagian dan data harus dikelola sebagai suatu aset dengan tujuan meningkatkan ketersediaan data bagi pihak yang membutuhkan. Kedua, memudahkan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap kualitas data. Yang terakhir ada keamanan dan kerahasiaan data.
dengan tujuan melindungi data dari akses yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang. Kedua, mengatur stakeholder untuk pengolahan data. Nah, prinsip katalog tersebut menjelaskan prinsip-prinsip acuan dalam pengambilan keputusan arsitektur pada sistem dan teknologi informasi, menentukan struktur dan komposisi dari komponen-komponen arsitektur. Juga menentukan kriteria pemilihan teknologi, serta menjadi acuan dalam perencanaan dan pengimplementasikan arsitektur SITI. Selain itu, teknologi informasi yang akan dikembangkan, prinsip perencanaan arsitektur SITI ini memiliki sifat yang umum dan digunakan dalam tahapan awal pengembangan perencanaan arsitektur SITI. Nah, prinsip-prinsip tersebut juga menggambarkan karakteristik serta tujuan dari arsitektur sistem dan teknologi informasi yang akan dikembangkan. 2. Ada fase A, arsitektur vision. Fase ini berguna untuk mendefinisikan ruang lingkup, mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas pada organisasi yang disusun menggunakan value chain diagram, mengidentifikasi stakeholder, mengidentifikasi permasalahan pada setiap aktivitas, serta membuat solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di value chain diagram terdapat dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Di aktivitas utama terdapat masukan, yaitu penerima buku, penerima anggota perpustakaan, dan penerima dokumen arsip. Nah, prosesnya kalau di perpus itu pengelolaan buku, peminjaman dan pengembalian buku. Sedangkan di arsipnya, pengelolaan dan pemeliharaan dokumen arsip. Selanjutnya ada keluaran, pemeliharaan dan perbaikan buku, penagihan buku, dan penggantian buku yang hilang, dan penyusutan dokumen arsip. Selanjutnya ada di pemasaran, yaitu sosialisasi perpustakaan dan minat baca, promosi perpustakaan melalui media elektronik. Nah, serta di kearsipannya ada sosialisasi kearsipan, promosi kearsipan melalui media elektronik. Terus di layanan itu ada perpustakaan keliling, tempat baca bagi masyarakat umum, pengajuan permintaan buku, serta kalau di kearsipannya ada pelayanan informasi. Serta di aktivitas pendukung terdapat pendukung infrastruktur, yaitu pengelolaan keuangan. Di manajemen sumber daya manusia ada pengelolaan kepegawaian, di pengembangan teknologi ada pengelolaan TIK, dan pengadaan barang ada pengelolaan perlengkapan umum. Selanjutnya ada stakeholder map matrix. Di sini terdapat aktivitas dan stakeholder. Nah, kita bisa melihat di aktivitas utama ada itu penerima buku, penerima anggota perpustakaan, pengelolaan buku, peminjaman dan pengelolaan buku, pemeliharaan dan perbaikan buku, dan lain-lain. Juga di stakeholdernya ada kepala dinas, sekretariat, subak umum, dan lain-lain. Nah, dari stakeholder matrix ini, hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pada seluruh aktivitas, maka didapatkan beberapa permasalahan yang dialami oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu. Untuk memberikan dukungan SITI yang dapat dilihat pada gambar tersebut, maka dibuatlah permasalahan organisasinya. Itu pertama ada aktivitas dan tolak ukurnya. Selanjutnya di sebelahnya ada permasalahan. Nah, pertama perpustakaan, aplikasi yang ada sedang dalam tahap pengembangan. Permasalahannya yaitu pendataan buku perpustakaan, pencarian buku perpustakaan, 2. Pendataan dan pembuatan kartu anggota, 3. Peminjaman pengembalian buku ke perpustakaan, 4. Pendataan pembaca perpustakaan keliling, pendataan penggantian buku perpustakaan yang hilang, pendataan pengunjung perpustakaan, keamanan data bidang perpustakaan. Yang kedua ada kearsipan. Di kearsipan itu belum adanya sistem yang membantu kegiatan dalam bidang kearsipan. Pendataan dan pengarsipan dokumen arsip, pencarian data dan berkas arsip, pendataan kegiatan penyusunan arsip, peminjaman atau penggandaan arsip, keamanan data bidang kearsipan.
Nah, ketiga itu ada urusan umum. Belum adanya sistem untuk membuat dan mengelola surat masuk dan surat keluar. Nah, permasalahannya yaitu pembuatan dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Keempat, ada penyebaran informasi dan publikasi. Kegiatannya, belum adanya website yang dapat memberikan informasi mengenai layanan yang disediakan dan publikasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu. Nah, di sini ada permasalahannya yaitu penyebaran informasi beserta publikasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu kepada masyarakat. Nah, dari tabel permasalahan tadi, dapatlah tabel solusi dari permasalahan. Yang pertama, aktivitas perpustakaan dengan solusi membangun aplikasi untuk mengelola segala urusan di bidang perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang berjalan pada bidang perpustakaan serta dengan memperlihatkan aspek keamanan datanya. 2. Kearsipan. Solusinya membangun aplikasi untuk mengelola segala urusan di bidang kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang berjalan pada bidang kearsipan serta dengan memperhatikan aspek keamanan datanya. Ketiga, yaitu ada urusan umum. Membangun aplikasi untuk mengelola surat masuk dan surat keluar yang dilengkapi dengan pengelolaan disposisi surat. Keempat, ada aktivitas penyebaran informasi dan publikasi kegiatan. Solusinya, membangun website untuk mempermudah penyebaran informasi dan publikasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Nah, selanjutnya ada solution konsep diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi arsitektur SIDI yang akan ditargetkan. Digambarkan pada gambar di bawah ini. Nah, terdapat channel itu internet, LAN, VPN. Front office terdapat portal website. Mid office terdapat SIM perpustakaan, SIM arsip, aplikasi surat masuk dan surat keluar, SIMDAH, dan SIMPAC. Mid office-nya ada reporting. Nah, gambar solution konsep diagram yang terdiri dari 4 layer yaitu channel, front office, mid office, dan back office. Pada mid office terdapat sistem informasi atau aplikasi yang ditargetkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu. Perbedaan sistem informasi dengan aplikasi yaitu sistem informasi memiliki ruang lingkup penggunaan yang lebih luas serta fungsi dan penggunaan yang lebih banyak dibanding aplikasi. Nah, 3, terdapat fase B, yaitu arsitektur bisnis. Tahapan ini berguna untuk mengembangkan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur. Pertama ada read picture, arsitektur bisnis, aktivitas pengelolaan buku. Yang pertama itu mempersiapkan ruang dan rak buku perpustakaan. Kedua, mendata buku perpustakaan. Ketiga, menentukan klasifikasi buku. 4, mencetak label buku. Kelima, pelabelan buku. Keenam, menyimpan dan menyusun buku perpustakaan. Ketujuh, mengelola data buku. Kedelapan, melihat stat isi dan mencetak laporan pengelolaan data buku. Kesembilan, melihat stat isi laporan pengelolaan data buku. Gambar tersebut juga menggambarkan tahapan arsitektur bisnis aktivitas pengelolaan buku. Stakeholder yang berperan melaksanakan bisnis ini ialah petugas perpustakaan yang merupakan staf dari seksi pengelolaan bahan perpustakaan, karena perpustakaan dan kepala perpustakaan, dan kepala dinas ialah orang yang bertanggung jawab atas aktivitas ini, melakukan pemantauan, evaluasi, dan menerima pelaporan pengelolaan data buku. Setiap buku yang diterima oleh perpustakaan ini akan didata ke dalam sistem, kemudian diberi label dan disimpan pada rak-rak perpustakaan sesuai dengan klasifikasi buku tersebut. Fase C, informasi sistem arsitektur. Pertama itu ada aplikasi arsitektur. Arsitektur aplikasi ini lebih fokus pada bagaimana merencanakan kebutuhan aplikasi untuk organisasi. Arsitektur aplikasi disusun menggunakan application portfolio, katalog, dan digambarkan menggunakan use case diagram. Di sini terdapat application portfolio katalog. Pertama ada nama aplikasi dan fungsinya.
Pertama ada website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan fungsi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai profil pelayanan beserta tata cara pelayanannya yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kedua, terdapat Kearsipan Daerah Kota Bengkulu. Daerah Kota Bengkulu serta mempublikasikan berita mengenai kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu. 3. Ada SIM perpustakaan dengan tujuan memberikan pelayanan untuk membuat kartu anggota perpustakaan, melakukan peminjaman dan pengembalian buku bagi anggota perpustakaan, pencarian buku yang tersedia di perpustakaan, layanan e-book, layanan survei, dan layanan pengajuan pengadaan buku oleh organisasi atau instansi. Selain itu, aplikasi ini berguna untuk membantu pegawai dinas dalam mengelola data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian buku, serta mengelola daftar tamu perpustakaan. Keempat, ada SIM arsip dengan tujuan atau fungsinya memberikan pelayanan bagi instansi atau orang yang berkepentingan untuk menyimpan arsip dan melakukan peminjaman atau pengadaan dokumen arsip. Selain itu, aplikasi ini berguna untuk membantu pegawai dinas dalam mengelola data arsip, peminjaman atau penggandaan arsip, dan penyusunan arsip. 5. Terdapat aplikasi surat masuk dan surat keluar. Tujuannya mempermudah dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar beserta disposisi surat-surat tersebut. 6. Ada SIMDA. SIMDA itu merupakan sistem informasi manajemen untuk mempermudah dalam pengelolaan data keuangan dan administrasi dinas atau perlengkapan umum. Terdapat juga SIMPEK, merupakan sistem informasi manajemen untuk mempermudah dalam pengelolaan data pegawai dinas. Selanjutnya ada data arsitektur. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi, bisnis, proses, dan layanan. Arsitektur data dibuat dengan mengidentifikasi seluruh komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi. Arsitektur data dirancang menggunakan kelas diagram. Arsitektur yang dibuat yaitu untuk SIM perpustakaan, SIM arsip, aplikasi surat masuk dan surat keluar, serta website Pusida. Nah, di sini terdapat kelas diagram. Kelas diagram ini untuk salah satunya saja yaitu aplikasi surat masuk dan surat keluar. Terdapat beberapa entitas yaitu seperti pengguna, klasifikasi surat, menu, agenda surat, disposisi surat, surat masuk, dan surat keluar. Serta terdapat nama relasinya dan derajat kardinalitasnya. Serta terdapat atribut-atribut primary key, foreign key, serta di sini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pada fitur atau menu tersebut. Seperti di klasifikasi surat, terdapat ID klasifikasi, kode klasifikasi, dan nama klasifikasi. Nah, di sini pengguna atau admin bisa melakukan tambah klasifikasi, lihat, ubah, atau hapus. Ada fase D, yaitu teknologi arsitektur. Fase ini berguna untuk mengembangkan arsitektur teknologi untuk mendukung arsitektur sistem informasi. Arsitektur teknologi akan menggambarkan infrastruktur jaringan beserta hardware dan software yang ada pada infrastruktur jaringan tersebut. Nah, selanjutnya ada infrastruktur jaringan usulan. Kita bisa melihat gambarnya. Dari gambar tersebut, infrastruktur jaringan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu, arsitektur teknologi yang diusulkan terdiri dari 3 jenis jaringan, yaitu internet, LAN, dan VPN. Router dimanfaatkan untuk keamanan, contohnya access list, freewheel, dan sebagainya. Jaringan tersebut dapat mengakses aplikasi surat masuk dan surat keluar serta agar dapat melakukan sharing printer. Jaringan internet disediakan bagi para pengunjung dan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu dengan bandwidth yang akan disediakan untuk setiap usernya. 6. Ada fase E, Opportunities and Solution.
Fase ini dilakukan untuk membuat analisis gap atau kesenjangan dari arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, serta arsitektur teknologi yang telah dirancang untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu. Matrik gap analisis arsitektur bisnis pada aktivitas pengelolaan buku. Terdapat existing dan future. Yang pertama itu persiapan ruang dan rak buku. Di persiapan ruang dan rak buku ada RT, pendataan buku ada RP dengan pendataan buku, pengklasifikasian buku, serta di futurnya itu ada pengasihan buku RP, di labeling buku RP, penyimpanan dan penyusunan buku ada RT, pelaporan pengelolaan buku ada RP, dan new ada add. Keterangannya yaitu RT refine, RM remove, RP replace, dan add. Nah, berdasarkan kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu, disusunlah roadmap implementasi arsitektur SITI seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama ada strategis dan berpotensi tinggi. Strategis SIM perpustakaan berpotensi tinggi pada aplikasi surat masuk dan keluar. Dan operasional kunci dan pendukung. Operasional kuncinya SIM arsip dan pendukungnya website Dispusida. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan arsitektur SITI pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu dilakukan menggunakan framework TOGAP 9.1 dengan ADM sebagai metode pengembangan arsitekturnya. Menghasilkan blueprint atau cetak biru yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Perencanaan arsitektur SITI ini menghasilkan 21 arsitektur bisnis yang dimodelkan dengan rich picture, 4 arsitektur aplikasi yang dimodelkan dengan use case diagram, 4 arsitektur data yang dimodelkan dengan cost diagram, serta pada arsitektur teknologi dirancang infrastruktur jaringan dan teknologi portofolio katalog. Penelitian ini menghasilkan materi gap analisis untuk melihat kesenjangan gap antara sistem yang berjalan saat ini dengan arsitektur SITI yang telah dirancang. Penelitian ini juga disusun roadmap rencana implementasi arsitektur SITI tersebut. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melengkapi fase penelitian fase F, migration, planning, fase G, implementation, governance, hingga fase H, arsitektur change management. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.